Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Saputra dari SMK Negeri 49 Jakarta, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Asahan Sumatera Utara. Pada praktek pengalaman lapangan pada hari ini, saya membawakan model pembelajaran Project Based Learning berbantu dengan GeoGebra. Adapun materi yang saya bawakan adalah materi transformasi geometri, yaitu refleksi atau pencerminan. Adapun proyek yang saya rencanakan bersama siswa adalah membuat batik dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Langkah yang saya gunakan dalam persiapan pembelajaran. Yang pertama, saya menginstal aplikasi GeoGebra pada anak-anak, pada laptop anak-anak. Yang kedua, saya mempersiapkan LKPD. Yang ketiga, mengajarkan kepada anak-anak cara menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Bagaimana sintak pembelajaran yang saya lakukan? Silakan melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak bapak semuanya. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bapak minta kepada Halimah untuk memimpin doa. Silakan Halimah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama dari masing-masing dimulai. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Halimah yang telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai belajar, Bapak mau mengisi daftar hadirnya dulu. Gimana? Apakah masuk semua Halimah? Masuk. Tapi tadi pas jam istirahat kedua yang pulang. Ada yang izin keluar, izin pulang. Satu doang. Oke, berarti total yang ada dalam kelas adalah 35 orang ya. 35 orang. Oke, terima kasih untuk semuanya. Apa yang kita pelajari pada hari ini? Geometri. Oke, transformasi geometri. Yaitu pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada materi refleksi. Nah, refleksi itu adalah pencerminan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak akan menayangkan sebuah video kepada kamu. Nah, video ini tujuannya nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan Bapak Arif dalam pembelajaran matematika. Materi kita kali ini adalah materi tentang transformasi geometri. Dalam materi transformasi geometri ini, yang akan kita bahas adalah materi refleksi atau kita kenal dengan istilah pencerminan.
Adapun kompetensi dasar yang harus kita kuasai yaitu KD 3.24 dan KD 4.24, yaitu menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu translasi, refleksi, dilatasi, dan propagasi. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Tujuan pembelajaran kita pada transformasi geometri ini yang pertama adalah melalui diskusi kelompok siswa dapat menganalisis sifat-sifat refleksi berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual dan pengamatan objek pada bidang koordinat tempat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dapat menghubungkan konsep-konsep refleksi terkait dengan konsep matrik dengan tempat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menemukan bayangan hasil refleksi dengan menggunakan matrik dengan benar. Yang keempat adalah melalui diskusi kelompok, siswa dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan refleksi menggunakan matrik dengan benar. Pendekatan yang kita gunakan di sini adalah pendekatan saintifik yang terintegrasi dengan teknologi, pedagogik, serta konten. Model pembelajaran yang kita gunakan di sini adalah project based learning atau PBL, serta metode yang kita gunakan di sini adalah diskusi kelompok dengan tanya jawab. Yang perlu kita ketahui seperti apa sih langkah-langkah dalam pembelajaran PBL atau project based learning ini. Langkah-langkah yang dalam model pembelajaran project based learning atau PBL ini, yang pertama adalah penentuan pertanyaan yang dasar. Karena di sini kita akan membahas materi transformasi geometri yaitu refleksi, maka pertanyaan yang dasar yang mesti kita ketahui adalah seperti apa sifat-sifat refleksi anak yang pernah mereka alami. Yang kedua adalah menyusun perencanaan proyek. Jadi siswa mampu menciptakan sebuah proyek atau sebuah proyek dari dasar refleksi atau pencerminan. Yang ketiga adalah langkah yang mesti diketahui oleh guru adalah memantau kerja siswa atau kemajuan proyek yang telah dibuat oleh siswa. Yang keempat adalah mengevaluasi pengalaman serta langkah-langkah dalam penarikan kesimpulan terhadap proyek yang mereka buat dalam pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas. Di sini muncul sebuah pertanyaan, apa itu transformasi geometri? Di mana transformasi geometri adalah transformasi yang mempelajari proses perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri yang diakibatkan oleh translasi atau pergeseran, dilatasi atau peralihan segitiga ABC yang kita lihat. Nah, ini segitiga ABC disebut dengan benda asli. Garis putus-putus yang berwarna merah disebut dengan garis pencerminan, sedangkan A aksen, B aksen, dan C aksen artinya segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen merupakan bayangan dari segitiga ABC. Maka titik A adalah titik A, bayangannya adalah A aksen, sedangkan titik B bayangannya adalah B aksen, serta titik C bayangannya adalah C aksen. Garis putus-putus yang berwarna merah adalah garis pencerminan. Nah, hal yang perlu kita ketahui di sini adalah apa saja garis pada pencerminan atau refleksi. Nah, garis pencerminan yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Artinya adalah sumbu X atau garis yang berwarna merah ini adalah menjadi cermin kita. Yang kedua adalah pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu garis tegak yang berwarna merah ini adalah. Ada berapa garis cermin, yaitu pertama pencerminan terhadap sumbu X.
pencerminan terhadap sumbu Y. Apalagi? Apa? Angkat tangannya. Apa? Pencerminan terhadap Y sama dengan X. Oke, apa lagi? Angkat tangannya, pencerminan terhadap apa? Y sama dengan min X. Oke. Apa lagi? Pencerminan terhadap apa lagi? Terkait dengan pengetahuan awal kamu, yaitu terkait dengan materi matrik dan persamaan garis. Silakan kamu kerjakan di buku latihan selama 4 menit. Nah, silakan dikerjakan. Sudah pernah belajar matrik adalah 5 min 3 ya kan? Matrik B adalah 8, 11. Maka hasil dari matrik A ditambah matrik B. Nah, ini gampang ya. Nah, yaitu kita menjumlahkan posisi yang sama. Nah, di mana matrik A ditambah matrik B. Artinya matrik A-nya berapa? Nah, 5 min 3 ditambah 8, 11. Nah, kita menjumlahkan posisi yang sama. Posisi yang sama 5 dengan berapa yang sama? Berarti 5 ditambah 8 berapa? 3. Yang kedua, min 3 tambah 11. 8. Maka nilai dari matrik A ditambah B sama dengan 13 dan 8. Gampang kan? Nah, yang kedua. Yang kedua, matrik B dikurang matrik A. Matrik B kita berapa? 8, 11. Pencerminan dikurang. Ini. Nah, ini adalah gambar pencerminan, gambar orang. Yang kedua adalah gambar burung. Nah, lalu kalian jawab pertanyaan ini sesuai dengan kelompoknya nanti. Bagaimana bentuk dan ukuran kedua gambar dengan bayangannya, ya kan? Apakah sama, apakah beda? Yang kedua, bagaimana jarak kedua gambar di atas jika dibandingkan dengan jarak bayangan? Terus, apakah burung dan bayangannya saling berhadapan? Ya, jawab. Nanti Bapak berikan LKPD-nya. Yang kedua, kalian tarik kesimpulan. Kesimpulannya contoh, umpamanya sifat-sifat yang pencerminannya X dan sumbu Y. Nah, untuk mengerjakan yang ini doang sampai di sini, Bapak berikan waktu 10 menit. Mengerjakan yang ini kita kerjakan waktunya 10 menit. Nah, sesuai dengan yang kemarin, kalian kita bisa Nah, setelah melakukan pembuatan proyek, nanti kalian melakukan presentasi. Kelompok yang Bapak tunjuk nanti akan melakukan presentasi ke depan. Nah, kalian tulis bagaimana cara pembuatan proyeknya seperti itu. Kalian jelaskan di sini seperti apa pembuatan proyeknya, kalian melakukan apa dulu, kalian melakukan desain gitu. Terus kalian silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bayangan kita kalau kita bercermin, walaupun cerminnya air, beda nggak sama kita? Sama ya kan? Nah, udah berarti jawablah pertanyaan ini. Terus jarak kamu dengan cermin, dengan bayangannya beda atau apakah bayangan kamu semakin mendekat? Apakah bayangan kamu sama? Apakah bayangan kamu jauh? Oke, seperti itu ya. Silakan. Iya, pilih titiknya. Titik A ketentuannya di mana di sana? Umpamanya nih. Hanya titik A-nya yang gampang aja ya. Titiknya A di sini nih. Kan daerah kaki ya. Kan ini daerah kaki juga kan. Berarti titiknya berapa tuh? 74 ya kan? 74. Berarti ini kamu ambil titiknya 7, X-nya 7, Y-nya 4. Iya, bebas. Nah, pokoknya area baju. Silakan
digunakan aplikasinya. Gimana kelompok? Sil gimana Sil? Jangan ada keraguan ya, silahkan bertanya. Ya, namanya contoh. Ini kamu titik A berada di area mana dia? Area kaki, oke. Area kaki berarti titik A berada di area kaki. Kamu contohin satu pokoknya. Contohin ya. Titik A berada di area kaki berarti ini umpamanya ya. Kan area kaki juga nih kan. Berapa titik kita tuh? 8,4. Nah kan gitu. Kalian gunakan aplikasinya. 8,4 itu kan berada di sini kan. Nah kita bikin titik dulu. 8,4. Nah, oke kan? Berarti bayangan kita gunakan garis ya, karena ini kan garis ya. Tadi kan garis kan pembahasan kita. Yes. Oke, mana bayangannya perginya? Kita klik ini dulu. Bila garis. Mana bayangan jadinya tuh? Berapa titiknya? Oke, nah seperti itu. Saya mau tampil. Ayo, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Yang tadi GeoGebra yang menunjukkan batik dengan para anggota saya. Nanti di print, nanti dikumpulin ke Bapak aja. Enggak dikumpulin. Saya Anjani Puspitasari. Saya Amalia Prati. Yang mana? Oke, langsung saja saya akan bagian Itu apa sih dari titik A dulu Ustaz? ya dari titik min 2, min 6, lalu saya membuat bagian semicircle di bagian titik min 2 dan 4, dan kemudian saya melanjutkan lagi membuat semicircle di bagian min 2 dan min 6. Lalu dilanjut dengan semicircle bagian 4, min 6. Lakukan tadi, kita memperoleh dua kesimpulan ya. Pertama, pencerminan terhadap sumbu X, maka nilai apa yang berubah di sana? Nilai Y-nya berubah menjadi negatif. Ingat itu ya. Jadi X, maka nilai Y negatif. Selanjutnya, pencerminan terhadap sumbu Y, nilai apa yang berubah? Nilai X-nya berubah menjadi negatif. Nah, untuk menguji pemahaman kamu kerjakan soal
lalu kita kumpulkan besok. Kita kumpulkan buat besok. Nah, kamu kerjakan soal yang ini. Silakan dikerjakan di buku latihannya. Oke, silakan difoto soalnya. Kopi yang mana, Pak? Batik. Ya, yang batik. Desain yang batik Bapak ambil soft copy-nya. Tunggu dulu, jangan di close dulu. Oke? File, bentuk file. Oke, sudah? Oke, sudah. Sekian proses pembelajaran dari kita. Kita tutup dengan membaca doa. Bapak persilahkan kepada Halimah untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itunya jangan lupa ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak Bapak semuanya. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bapak minta kepada Halimah untuk memimpin doa. Silakan Halimah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dari masing-masing dimulai. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Halimah yang telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai belajar, Bapak mau mengisi daftar hadirnya dulu. Gimana? Apakah masuk semua Halimah? Masuk. Tapi tadi pas jam istirahat kedua yang pulang. Ada yang izin keluar, izin pulang. Satu doang. Oke, berarti total yang ada dalam kelas adalah 35 orang ya. 35 orang. Oke, terima kasih untuk semuanya. Apa yang kita pelajari pada hari ini? Geometri. Oke, transformasi geometri. Yaitu pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada materi refleksi. Nah, refleksi itu adalah pencerminan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak akan menayangkan sebuah video kepada kamu. Nah, video ini tujuannya nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan Bapak Arif dalam pembelajaran matematika. Materi kita kali ini adalah materi tentang transformasi geometri. Dalam materi transformasi geometri ini, yang akan kita bahas adalah materi refleksi atau kita kenal dengan istilah pencerminan. Adapun kompetensi
Eksistensi dasar yang harus kita kuasai yaitu KD 3.24 dan KD 4.24, yaitu menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu translasi, refleksi, dilatasi, dan propagasi. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Tujuan pembelajaran kita pada transformasi geometri ini, yang pertama adalah melalui diskusi kelompok siswa dapat menganalisis sifat-sifat refleksi berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual dan pengamatan objek pada bidang koordinat yang tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dapat menghubungkan konsep-konsep refleksi terkait dengan konsep matrik dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menemukan bayangan hasil refleksi dengan menggunakan matrik dengan benar. Yang keempat adalah melalui diskusi kelompok, siswa dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan refleksi menggunakan matrik dengan benar. Pendekatan yang kita gunakan di sini adalah pendekatan saintifik yang terintegrasi dengan teknologi, pedagogik, serta konten. Model pembelajaran yang kita gunakan di sini adalah Project Based Learning atau PBL, serta metode yang kita gunakan di sini adalah diskusi kelompok dengan tanya jawab. Yang perlu kita ketahui seperti apa sih langkah-langkah dalam pembelajaran PBL atau Project Based Learning ini. Langkah-langkah yang dalam model pembelajaran Project Based Learning atau PBL ini, yang pertama adalah penentuan pertanyaan yang dasar. Karena di sini kita akan membahas materi transformasi geometri yaitu refleksi, maka pertanyaan yang dasar yang mesti kita ketahui adalah seperti apa sifat-sifat refleksi anak yang pernah mereka alami. Yang kedua adalah menyusun perencanaan proyek. Jadi siswa mampu menciptakan sebuah proyek atau sebuah proyek dari dasar refleksi atau pencerminan. Yang ketiga adalah langkah yang mesti diketahui oleh guru adalah memantau kerja siswa atau kemajuan proyek yang telah dibuat oleh siswa. Yang keempat adalah mengevaluasi pengalaman serta langkah-langkah dalam penarikan kesimpulan terhadap proyek yang mereka buat dalam pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas. Di sini muncul sebuah pertanyaan, apa itu transformasi geometri? Di mana transformasi geometri adalah transformasi yang mempelajari proses perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri yang diakibatkan oleh translasi atau pergeseran, dilatasi atau perkalian persegi panjang ABC yang kita lihat. Nah, di sini segitiga ABC disebut dengan benda asli. Garis putus-putus yang berwarna merah disebut dengan garis pencerminan, sedangkan A aksen, B aksen, dan C aksen artinya segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen merupakan bayangan dari segitiga ABC. Maka titik A adalah titik A, bayangannya adalah A aksen, sedangkan titik B bayangannya adalah B aksen, serta titik C bayangannya adalah C aksen. Garis putus-putus yang berwarna merah adalah garis pencerminan. Nah, hal yang perlu kita ketahui di sini adalah apa saja garis pada pencerminan atau refleksi. Garis pencerminan yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Artinya adalah sumbu X atau garis yang berwarna merah ini adalah menjadi cermin kita. Yang kedua adalah pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu garis tegak yang berwarna merah ini adalah. Ada berapa garis cermin, yaitu pertama pencerminan terhadap sumbu X.
pencerminan terhadap sumbu Y. Apalagi? Apa? Angkat tangannya. Apa? Pencerminan terhadap Y sama dengan X. Oke, apa lagi? Angkat tangannya. Pencerminan terhadap apa? Y sama dengan min X. Oke. Apalagi pencerminan terhadap apa lagi? Terkait dengan pengetahuan awal kamu, yaitu terkait dengan materi matrik dan persamaan garis. Silakan kamu kerjakan di buku latihan selama 4 menit. Nah, silakan dikerjakan. Sudah pernah belajar matrik adalah 5 min 3 ya kan? Matrik B adalah 8, 11. Maka hasil dari matrik A ditambah matrik B. Nah, ini gampang ya. Nah, yaitu kita menjumlahkan posisi yang sama. Nah, di mana matrik A ditambah matrik B. Artinya matrik A-nya berapa? Nah, 5 min 3 ditambah 8, 11. Nah, kita menjumlahkan posisi yang sama. Posisi yang sama 5 dengan berapa yang sama? Berarti 5 ditambah 8 berapa? 3. Yang kedua, min 3 tambah 11. 8. Maka nilai dari matrik A ditambah B sama dengan 13 dan 8. Gampang kan? Nah, yang kedua matrik B dikurang matrik A. Matrik B kita berapa? 8, 11. Dikurang. Ini. Nah, ini adalah gambar pencerminan, gambar orang. Yang kedua adalah gambar burung. Nah, lalu kalian jawab pertanyaan ini sesuai dengan kelompoknya nanti. Bagaimana bentuk dan ukuran kedua gambar dengan bayangannya, ya kan? Apakah sama, apakah beda? Yang kedua, bagaimana jarak kedua gambar di atas jika dibandingkan dengan jarak bayangan? Terus, apakah burung dan bayangannya saling berhadapan? Ya, jawab. Nanti Bapak berikan LKPD-nya. Yang kedua, kalian tarik kesimpulan. Kesimpulannya contoh, umpamanya sifat-sifat yang pencerminannya X dan sumbu Y. Nah, untuk mengerjakan yang ini doang sampai di sini Bapak berikan waktu 10 menit. Mengerjakan yang ini kita kerjakan waktunya 10 menit. Nah, sesuai dengan yang kemarin, kita bisa Nah, setelah melakukan pembuatan proyek nanti kalian melakukan presentasi. Kelompok yang Bapak tunjuk nanti akan melakukan presentasi ke depan. Nah, kalian tulis bagaimana cara pembuatan proyeknya seperti itu. Kalian jelaskan di sini seperti apa pembuatan proyeknya, kalian melakukan apa dulu, kalian melakukan desain gitu. Terus kalian silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bayangan kita kalau kita bercermin, walaupun cerminnya air, beda nggak sama kita? Sama ya kan? Nah, udah berarti jawablah pertanyaan ini. Terus jarak kamu dengan cermin, dengan bayangannya beda atau apakah bayangan kamu semakin mendekat? Apakah bayangan kamu sama? Apakah bayangan kamu jauh? Oke, seperti itu ya. Silakan. Iya, pilih titiknya. Titik A ketentuannya di mana di sana? Umpamanya nih. Hanya titik A-nya yang gampang aja ya, titiknya A di sini nih, kan daerah kaki ya, kan ini daerah kaki juga kan, berarti titiknya berapa tuh? 74 ya kan, 74. Berarti ini kamu ambil titiknya 7, X-nya 7, Y-nya 4. Baju dari sini bisa kita bebas naruh mana? Iya, bebas. Nah, pokoknya area baju. Silakan.
digunakan aplikasinya. Gimana kelompok? Sil gimana Sil? Jangan ada keraguan ya, silahkan bertanya. Ya, namanya contoh. Ini kamu titik A berada di area mana dia? Area kaki, oke. Area kaki berarti titik A berada di area kaki. Kamu contohin satu pokoknya. Contohin ya. Titik A berada di area kaki berarti ini umpamanya ya. Kan area kaki juga nih kan. Berapa titik kita tuh? 8,4. Nah kan gitu. Kalian gunakan aplikasinya. 8,4 itu kan berada di sini kan. Nah kita bikin titik dulu. 8,4. Nah, oke kan? Berarti bayangan kita gunakan garis ya, karena ini kan garis ya. Tadi kan garis kan pembahasan kita. Yes. Oke, mana bayangannya perginya? Kita klik ini dulu. Bila garis. Mana bayangan jadinya tuh? Berapa titiknya? Oke, nah seperti itu. Saya mau tampil. Ayo, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang GeoGebra Yang tadi GeoGebra yang menunjukkan batik dengan para anggota saya. Nanti di print, nanti dikumpulin ke Bapak aja. Enggak dikumpulin. Saya Anjani Puspitasari. Saya Amalia Prati. Yang mana? Oke, langsung saja saya akan bagian Apa sih dari titik A dulu sih? ya dari titik min 2, min 6. Lalu saya membuat bagian semicircle di bagian titik min 2 dan 4. Dan kemudian saya melanjutkan lagi membuat semicircle di bagian 4, di bagian min 2 dan min 6. Lalu dilanjut dengan semicircle bagian 4, min 6. Lakukan tadi, kita memperoleh dua kesimpulan ya. Pertama, pencerminan terhadap sumbu X, maka nilai apa yang berubah di sana? Nilai Y-nya berubah menjadi negatif. Ingat itu ya. Jadi X, maka nilai Y negatif. Selanjutnya, pencerminan terhadap sumbu Y, nilai apa yang berubah? Nilai X-nya berubah menjadi negatif. Nah, untuk menguji pemahaman kamu kerjakan soal
lalu kita kumpulkan besok. Kita kumpulkan buat besok. Nah, kamu kerjakan soal yang ini. Silakan dikerjakan di buku latihannya. Oke, silakan difoto soalnya. Sokopi yang mana Pak? Batik. Ya, yang batik. Desain yang batik Bapak ambil soft copy-nya. Tunggu dulu, jangan di close dulu. Oke? File Pak. File. File, bentuk file. Oke, sudah? Oke, sudah. Sekian proses pembelajaran dari kita. Kita tutup dengan membaca doa. Bapak persilahkan kepada Halimah untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itunya jangan lupa ya.